الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Wa sholatul kusufi lan utawi sholat gerhana. Disyamsi kadue srengenge. Wa sholatul khusufi lan sholat gerhana dil qamari kadue bulan. Diulang lagi. Sholat Idul Fitri sampai dibaca cuma dari ulang sing sumasaro abad tumandang ibu sanep ya. Iya. Sumasaro. Sampai dibaca terus kan. Summa syara'a maka kari-kari tumandang sinten ki musannif fi takbiril muqayyadi ing dalam takbir kang den qayyidi. Faqala mangka ngucap sinten ki musannif wa yukabbiru lan maca takbir sapa si wong fi Idul Adha ing dalam lebaran Adha khalfas shalawatil mafrudati ing dalam seburine pirang-pirang salat kang den fardukaken min muaddatin saking salat ada wa faitatin lan salat kang kepot wa kadzalan kaya mengkono-mengkono khalfas shalawatil mafrudah ratibati khalfa ratibatin ing dalam salat sunnah rawatib wa nafli mutlaqin lan salat sunnah mutlak wa salati janazatin lan salat janazah min subhin awit min subhi yaumi arafata awit saking subuhe dina arafah ilal asri maring asar maring salat maring waktu asar min akhiri ayyami tasyrik saking akhire pirang-pirang dina tasyrik wasighatu takbiri lan utawi sighat takbir iku lafaz Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar utawi Allah akbar iku kang agung Allahu akbar lan utawi Allah akbar iku kang agung Allahu akbar utawi Allah iku kang agung la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah aning Allah. Wallahu akbar hali utawi Allah akbaru iku kang agung Allahu akbar utawi Allah akbar iku kang agung walillahil hamdu lan iku tetep kadue Allah alhamdu utawi puji. Allahu akbar utawi Allah akbar iku kang agung kabiron kelawan kang agung walhamdulan utawi puji lillahi iku tentu kadue Allah katsiron kelawan kang akeh. Wa subhanallah lan maha suci Allah bukratan wa asila hali isuk-isuk wa asila lan sore-sore. La ilaha orana pangeran iku mawujud illallah aning sinten Allah wahdahu hale deweke Allah sadaqa wa'dahu sadaqa bener sinten Allah wa'dahu ing janjine Allah wa nasara lan nulung sinten Allah abdahu ing kaulane Allah ing hambane Allah wa a'azza jumdahu dan mulia sinten lan mulyakaken sinten Allah jumdahu ing bala tentarane Allah wa hazamal ahzaba wahdah. Sampun ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du jamaah berperikil kang kula mulyakaken puji syukur kula sedanten pada sipang puniki di bulan Rabiul Awal ya, di bulan Maulid kula bangkit bersilaturahim serta melaksanakan rutinitas pengajian setengah bulan sekali. Mudah-mudahan kula sedanten rawuh niriki terutamanya antuk magfirah rahmah barokah serta umuri berkah, rizkine berkah, serta ilmu menambah. Amin ya Allah ya Tuhan.
Sering ringkes bahwa singgrihin sampun dijelasaken tentang dipuniku sunah-sunah Jumat. Di antara nani sunah Jumat puniku adalah melaksanakan adus bagi wong sing ayun melaksanakan Jumat, serta nggih puniku ngetoki kuku, serta nggih puniku sunah-sunah kang sanesi seniki berpindah ngebahas nggih puniku masalah surat Aid. Suratul Aid perlu diketahui bahwa salat riyaya ruru menurut pendapat indana wa indal imami Malik, menurut pendapat Imam Syafi'i madhab kula sedanten, serta menurut pendapat Imam Malik sunnatun muakkadatun niku hukumanane sunnah, baik salat riyaya fitri maupun salat riyaya adha niku hukumanane sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan menurut pendapat Imam Syafi'i serta menurut pendapat Imam Malik. Adapun menurut pendapat Imam Hanafi wa inda Abi Hanifah wajibatun aina. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bahwa melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha niku adalah hukumanane wajib ain. Berarti lamun meninggalkan konten ku sholat riyaya fitri riyaya haji hukumanane dosa. Tapi ini mau keluar daripada madhab setekan uning besok. Kemudian menurut pendapat indal Imami Ahmad wajibatu kifayah, wajibatun kifayah, wajib kifayah lamun menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sing dibahas niki adalah pendapat Imam Syafi'i ini hanya sebatas untuk mengetahui. Karena kula niki mazhab Syafi'i berarti hukum melaksanakan salat Aidain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha iku hukumanane sunnah muakkad. Bagaimana pelaksanaan daripada salat Idul Adha dan Idul Fitri puniki? Wa tusra'u jama'atan li munfaridin wa musafirin wa hurin wa idin wa khunsa wa imro'atin. Untuk melaksanakan sholat puniku baik Idul Fitri dan Idul Adha lebih mantepe adalah melaksanakan kotenku hukuman sunnah muakkad, kemudian melaksanakannya adalah lebih bagus sih adalah berjamaah, lebih bagus sih berjamaah. Pripun lamun gambaran kula ing melaksanakan konten ketinggal kena sampun ketinggal li munfaridin boten jadi masalah melaksanakan sholat Id dengan cara sendiri-sendiri apabila gitu sampun ketinggal sholat berjamaah. Contoh nih tangine kawanan bekas nggih puniku bekas begadang takbiran sampai tekan jam 4 kotenku, kemudian setengah 5 melaksanakan sholat subuh, bang sholat subuh keturun tangi-tangi ku jam 8 ningali di masjid musola sampun beres sholat Aid. Oh berarti masih disunahaken melaksanakan sholat Id walaupun boten berjamaah, boleh melaksanakannya dewek. Oke, boleh setinggal. Au musafirin atau wong sing bagi wong lagi lalu perjalanan jauh lagi silaturahim ning Lampung, silaturahim mudik di perjalanan kota wenten melaksanakan sholat Id boleh ikut boten apa-apa, boten jadi masalah. Itu wahurin wong merdeka, abdin kaulah hamba wa khunsa dan orang yang mempunyai barang dua, barang lanang serta barang wadon, kadang karakter lanang kadang karakter wadon niku tetap hukumanane sunnah melaksanakan sholat Aid. Wa imro'atin, kemudian wong wadon juga perempuan juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Aid baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, tetapi wadon niriki adalah la jamilatin dudu wong wadon sing ayu, sing disunahkan iku wong wadon sing ale, sing ayu mboten sunah. Lamun kira-kira wadon ku ayu kiki gambaran dari si ayu-ayu gini sing kira kenapa sing wajib memakan para jamaah, para bapak pemuda
pada isuk puniki melaksanakan sholat Id. Adapun buat wonten wong wadon sing pengen milad niku cukup sing mesti wala. Boleh kan jenabek dung makan bakare nyinggung. Jadi sing untuk melaksanakan sholat Id apabila konten ayu berjamaah di masjid mah niku cukup wong wadon sing biasa bae. Nabek sing ayu. Nafik dandan apa pripun? Iya, wis aja boten dandan ari ayu menapik. Ayo kayak terus. Ayo relatif cantik niku kan dandanan. Bisa diomong aja jarak kita bicara ngomong boten tentu boten. Apakah ini sing dikategorikan cantik ini apakah sebab dandan apa Emang datiai ayu kok. Walaupun boten dandan harus ayu-ayu bae. Lah kok mau dandan malah. Kok. Artinya uang yang biasa boten naik tapi nalika dandan mah ayu. Ayu lae sami arep dandan arep boten dar bakal ketinggalan cantik mah senajan boten dandan ari wonge ayu tetep boten keni. Atau wong biasa bae barang dandan ayu niku boten keni. Oh. Ari wong biasa didandani biasa bae. Iya teh nek si mana kan rada sejen lah. Ari didandani beda lah kok. Artinya iki boten antuk ge. Boten disunahan. Boten disunahaken salat berjamaah di masjid. Niki pertanyaan itu lamun salat Makruh. Kan kok. Karena khawatir kan timbul ada fitnah. Barang wong paling salat dia ngobrol karo rusli. Janjian. Biji wadon kin ayu kin perlu jegotan gua apa kan? Janjian kita salat ait gini di pantai ke pertemuan nih gara-gara ayu kan. Makanya untuk menghindari fitnah iku boten disunahaken wong wadon musolat berjamaah ning dipun. elaten mekun doang ya. Nggih. Enggak. Nggih. Wong ayu mengganggu konsentrasi. Gitu. Pasti laki-laki wae bang semua bangsa kondisi ayu kerja. Nggih. Niku boten disunah sudah. Kecuali wong wadone artinya mempunyai faras pas-pas dari kira-kira mau tersebut ya. Salat juga kan mangke. Basket pijet tepek-tepek ayu kita Kan diomongaken apik maning digaring ngriku wong sing ayu. Nenek-nenek bae kan ari centil bukan ora awet kan. Jengil ya. Heeh. Ari terlalu centil nenek-nenek mboten kalau ganggu nggih apik. Nggih. Tapi lanang gagah harus sebutaken ya. Boten. Karena kan sing disunahkan sangat dianjurkan sunah muakkad juga adalah wong lanang. Arab alet Arab gagah tah jadi boten ngomongaken nggih puniku sifat daripada atanapi bentuk tubuhe. Sing pasti mak wong lanang niku jarekan secara umum kan kok lanang. Ana riwayat ayat ikut berjamaah di masjid, nah iku ditafsir apabila ayu sing kira-kira napik peningan griya bae. Ari sing alum sing ukurane sing bakal boten wenten sir makoten wis boten apa berarti secara pasaranane be ngoten niku. Secara umum mangane wong wadon wong biasa bae. Karena untuk tujuan apa? Untuk menghindaraken fitnah. Tapi mafhume nih dosen ya. Artinya mafhume kayak barang lanang di bakal terlalu gagah bukan barang wadon wenten sing salat di masjid. Barang wadon pada baik bisa tegere gagah cepun mah. Pripun niku? Katan artinya kan mafhume niki. Pripun sebaliknya boten. Iya sebaliknya. Artinya wadon kan boten antuk berjamaah lamun sing ayu. Lah saniki pripun? Artinya siji kampung salat Id dilaksanakan wadon sereng lanang. Kari-kari wong lanang iki beneran buagah usu wangian iki beneran. Artinya menggoda. Artinya damel menggoda kini wong wadon niku pripun niku? Kan ari wong lanang makan salat geuning Arab disekat. Ari wong wadon kadang-kadang wonten wong lanang sing rada jahil. Tuh, garan koten ku ditafsir apabila wong ayu boten kenikun biasanya pemuda niku koten walaupun wong lanang galah wonten ning pinggir. Ngantos ibaratnya amun wong wonten wong wadon kan akhirnya buru-buru salat ngobrol. Gara-gara wong wadon paling minat salat wong wadon ayu paling salat. Ari wadone ala-alum kan ibaratnya kan boten diladeni biasa-biasa bae. Adapun ari wong lanang kena antara wadon karo lanang iku disekat jadi boten dengan hijab jarekan transpar apa sebutnya kan transparan sebutnya kan iki arangga tebus pandang. Jadi ari wong lanang boten diucapaken ganteng atau jelek intine wong lanang be. Karena sing disunahkan muakkad iku adalah wong lanang. Ada wong wadon
sekiranya ayun milad ya kan ditafsir kan koten ku. Jadi ari wong lanang mau boten dibahas. Boten dibahas wong lanang mah. Sing dibahas iki adalah wong wadon. Kewajiban boten kangge ngingetaken. Pripun? Sadaya wenten nggih. Nggih. Wenten sing ayu. Nggih. Milad salat. Nah, salat Id. Boten apa-apa niki jemaah sing sanes wenten kewajiban boten kangge ngingetaken. Lebih baik menapik ning musala kan artine ngingetaken iku kira-kira. Bareng ya salat ning musala waktu sekarang ya. Dekan gue masker saos ya. Jadi supaya boten ketinggalan keayuanan ya. Artinya kayak pertanyaan anak itu, apakah kewajiban saya itu menegur beliau, mengingatkan apakah pripun? Ya sekiranya diingetakan amun boten marah, ieu boten napa-napa. Tapi lamun sekiranya marah kan timbul fitnah. Niku sing jadi khawatir. Wis intine mah ya mudah-mudahan saling menjaga. Ya setidak-tidaknya jare mau kan boten dang dan biasa saos. Mengingatkannya secara ini. Iku secara halus lah. Ya, cuma kadang-kadang manusia kemekoten bar dikatakan salah paham. Jangan dikalahkan. Heeh. Sedang padon mendoyani gangdak. Iya puniku, pengen kedeleng. Karena sebutnya fitrahnya perempuan itu begitu, doyan. Iya pengen emang mundur begitu. Boten ya. Kekalian sing boten keni koten milad berjamaah ning masjid iku adalah wala zati hayatin wong wadon sing walaupun koten ku boten ayu tapi genit sing akhirnya ngeganggu. Menel ayo menel ta kan centil akhirnya ngegang niku amun bangkit munafik milad salat berjamaah ning masjid gretel gitu. Ya intinya mah sejumlah mengganggu bakal mah. Berarti kedah wenten petugas sensus. Nggih kan. Sensus keren kan. Sing ukurannya 60% ke atas menapik sholat, sing 60% ke bawah ya katuran masuk. Ibarat. Pasti. Tentang pengilar barang gimana marah-marahnya. Iya. Kemudian pripun namun nenek-nenek melaksanakan sholat wa amal ajuz adapun nggih puniku wong sing sampun nini ya artinya sampun boten ada perasaan lah boten syahwat silahkan hadir di dalam masjid artinya milad koten ku berjamaah dengan laki-laki tetapi memakai pakaian pakaian sing biasa tidak boleh bagus. Oh, boten bagus. Dari tadi mukena sing biasa hari-hari dipakai jangan mukena baru. Oh, artinya apa? Intinya mau barang dipikir-pikir ini kebiasaan banget. Tapi itu untuk tujuannya untuk menghindari fitnah. Sing biasa saos. Nah, iku mau wadon ayu. Mun ini bae kok dibatasi pakai pakaiannya sing biasa, mukenane sing biasa dienggo nape pakai mukena sing bagus. Bila tibin kemudian tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Oh, bagi wong wadon. Karena lamun make wangian kan nyengat set ih wadon ayu kayak bisa ngengku mikir orang lanang waduh akhirnya pengen ningali iya bener ayu ngegerundak bae bang aduh Niku Pak Ustaz kan ning riku kan salat Idul Fitri artinya sing salat tarawih kan meten malih buat bareng sampai boten iya sami bae barang mah sami saos sebenarnya iya Idul Fitri itu apa kan tarawih sami saos. Yang lebih bagus sih bukan antara wadon sering lanang kan kedem dipisah. Napik di barengan sering ngong lanang. Amun wenten koten go difasilitasi koten difasilitasi. Wadon kan wadon, silahkan arep sing imami lanang boten napa-napa. Tapi koten karena yang mun arane salat tarawih kan koten kedah kembat dibahas anu nih. Mani berarti lebih bagus sih sing imami ku lanang. Aran tarawih kan kembat. Makmume wadon. Makanya di sekolah mau koten go boten di masjid bisa saos si mami Kiai Rudi bahan bagian wong wadon mah. Kenapa? Wih ribut wong wadon niku. Lamun dibarengan sering wong lanang masyaallah ribut. Ipro wong sawang lanang lagi paling salat dheweke ngobrol ngendi-endi. Oh, terjorangan ngekek sih dia. Akhirnya ganggu. Nah, kapan dimulai disunahkannya itu untuk melaksanakan sholat Id niki? Kapan?
Wa waqtu sholatil aidaini ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Pelaksanaan untuk melaksanakan sholat id disunahkannya itu yaitu sesudahnya munculnya matahari, ukuranane 10 menit munculnya matahari. Apabila matahari itu munculnya itu jam 6, berarti sekitar jam 6 atau 15 menit sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id itu. Jadi sependek-pendeknya 10 menit atau sampai 15 menit. Nah itu sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat id. Tetapi apabila untuk melaksanakan sholat id itu pas munculnya matahari, itu hukumannya haram, tidak diperbolehkan. Nah sedang setengah 7 lah, setengah 7 yaitu sedang. Sampai dengan yaitu zawal, sampai dengan gesernya matahari ke arah barat. Apabila sudah waktu dohor, berarti sudah tidak disunahkan melaksanakan sholat id. Jadi ditunggu bagi orang yang belum melaksanakan sholat id, masih diperbolehkan sebelumnya dohor, itu masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id. Dimulai dari sesudah munculnya matahari ukuran 15 menit, kemudian sampai sebelumnya masuk waktu dohor masih disunahkan. Itu boleh. Apabila sudah dohor, berarti sudah tidak disunahkan melaksanakan sholat id. Itu. Bagaimana dalam pelaksanaan sholat ini? Sholat id ini apakah 4 rakaat, apakah 2 rakaat? Prakteknya, wahia sholatul idi rak'atani wa yuharrimu bihima biniyati idil fitri awil adha wa ya'ti bidu'ail iftitah wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratil ihrami summa yata'awwadu wa yaqra'ul fatihata summa yaqra'u ba'da surata qaf jahran. Dalam melaksanakan sholat id, baik sholat idul fitri maupun idul adha, hari raya kurban atau hari raya fitri, melaksanakan sholatnya itu cukup 2 rakaat, tidak kurang dan tidak lebih. 2 rakaat. Kemudian membaca takbiratul ihram biasa. Diniati untuk melaksanakan sholat idul fitri atau nabi niat untuk melaksanakan sholat idul adha apabila melaksanakannya sholat idul adha. Gitu. Sesudahnya takbiratul ihram, wayati bidu'ai iftitah, sunnah sesudahnya takbiratul ihram itu sunnah membaca doa iftitah sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah selain daripada itu sholat id. Jadi usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman au ma'muman lillahi ta'ala Allah, atau usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman au ma'muman lillahi ta'ala Allah. Sesudahnya takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah dulu, tidak didahului dengan membaca bismillah. Doa iftitah, seberes membaca doa iftitah, wa yukabiru fi rakaatil ula sab'an, kemudian di dalam konten rakaat awal sesudahnya membaca doa iftitah disunahkan membaca takbir 7 kali. Ya, 7 kali sebelum membaca Fatihah. Kemudian setiap 2 takbir disunahkan membaca zikir. Membaca zikir, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan disambung wallahu akbar, jangan. Jadi setiap sudah membaca iftitah kemudian disunahkan membaca 7 takbir. Di antara 2 takbir tersebut diselang, disisipkan dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun membaca subhanallah itu sunahnya adalah sir, hanya sebatas terdengar di telinga sendiri. Tetapi untuk membaca takbirnya bagi ketua imam ataupun makmum itu sunahnya
jahar kencang gitu atau napi terdengar gitu ya. Jadi setiap di antara dua takbir subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah huwallahu akbar Allah. Jangan disambung Pak Ustaz Jaya. Jangan disambung. Namun baca takbir iku kurang saking pitu iku premen. Ya boten apa-apa hukuman sunnah. Boten apa-apa Ustaz. Nah, sebatas senajan boten dibaca sepisah sama sekali gah boten apa-apa barang. Ngan hukumannya makruh apabila boten dibaaran kelalen biasa benten mesti kelalen kan kula pernah kelalen. Artinya bokat benten alternatif kayak sumpama mang kan. Mang kita ngitung rakaat sholat. Ya sunai diperintahkannya kan ngambil sing iya. kedik ya. Iya. Ketika umpama kula mang hitungan takbir iki apakah memang ngambil sing kedik apa memang terus baik? Lagi tambahi saos, hari mangmu tambahi bayu. Berarti ngitungnya sing kedik. Sing kedik kaya boten beres betul salat begoten. Iya. Ya lamun umpama mang ini mau kan telu atau papat. Berarti ngambil ning telu. Sing kedik telu berarti tambah sios malih kan. Yarane ke manusia kan wenten bae. Alfana. Anari hukum membaca takbir di kumah hukumane termasuk sunai di sunah abad tapi sunai sunah hayat gitu. Seandainya kelalenikan atau nabi sengaja tidak dibaca boten jadi masalah kan hukumannya makruh doang boten membatalkan sholat karena hukumannya makruh kan apabila untuk mengetahui apakah itu sunah hayat atau sunah abad itu hukumnya sunah hayat. Sunah hayat itu kalau dinisbatkan badan bagikan rambut dan kuku sunah hayat itu. Kalau sunah abad kalau dinisbatkan badan bagikan kaki. Kalau wajib itu rukun itu kalau dinisbatkan badan bagikan kepala. Apabila rukun ditinggalkan orang itu kepalanya tidak ada berarti bukan orang lagi mungkin siluman. Berarti sholatnya boten asal meninggalkan adapun meninggalkan sunnah abad itu menghilangkan kesempurnaan. Ya, itu tidak sempurna. Tetapi tetap sholatnya sunnah abad. Kalau sunnah hayat itu adalah itu penghias supaya lebih indah. Seperti rambut, rambutnya kan indah karena di bawah. Foto wong lanang pakai cincin sebelah kiri mantep, pakai jam juga mantep. Kalau nyekel duit kan kalau tangan mau ditokan jam udah tangan kiri aja irian. Takbir maksud takbir apa di kuning? Takbir wausi pitu kan? Layu arkan kena di sunah sunah hayat ya. Layu boten dianjurkan ari hukum sunah hayat membaca apa sujud sahwi kan. Bukan jadi imam gus sujud sahwi saos. Apakah bagusnya sujud sahwi? Apakah cukup ditinggal saos? Lamun nisbati sunah hayat apabila melaksanakan sujud sahwi hukumannya batal. Lamun menghukumi sunah hayat. Kecuali dia ada hukum sebagian ulama bokat wenten bahwa takbir yang 7 awal di awal rokat itu menghukuman sunnah abad berarti memang disunahkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Tetapi lamun menghukuman takbir 7 ini di rokat awal itu sunnah hayat melaksanakan sujud sahwi imamnya berarti imami batal kotor. Ari makmum boten ngikut mau boten batal. Tetapi dheweke kudune salate dewek kan merti bisa pripun nih Ustaz pendapat ya kira-kira gitu ya pendapat kula mriku karena jalurnya ini kiri pemahamanane sunah hayat iki lagi kan sebab supaya sedanten uning kan arane ya, hukum sampun saos nggih karena sampun sunah hayat karena niri kene boten perlu sujud sahwi sunah hayat apabila melaksanakan sujud sahwi hukumannya batal ya lah ibarat kelale jare wau kan kena setahun sepisan imame kelale Pak Abbas berarti imam pije kelalen langsung sahwi juga berantakan aja salah salatnya kan gara-gara meninggalkan sunah hayat kemudian sujud sahwi makmum ngikut gara-gara tidak tahu lah berantakan salat pripun lamun berantakan lah salat balik mulai diulang gagal salatnya. Terus lamun misalkan tinggalkan sunnah abad kari-kari boten sujud sahwi kepripun hukum salatnya? Sah saja nggih. Karena sunnah abad kan ana kan sunnah di wajib, di rukun.
Oh. Sujud sahwi ini bae sunah. Ngan pelaksanaan sujud sahwi ku enten sebagian ngomongaken pelaksanakan 2 rakaat ya. Aya 2 sujud. Wenten sing menganjurkan di antara duduk di antara 2 sujud di konten maca robik firli. Wenten sing menganjurkan tidak usah robik firli maning langsung sujud bae. Oh. Iku kira-kira sing lebih bagus pun kan Ustaz Burhani. Antara sing menganjurkan di antara 2 sujud dia duduk di antara 2 sujud apa kan membaca robik firli sunnah hayat boten perlu ya. Berarti bagus sih boten membaca malih langsung sujud malih bae ya. Iya karena pada ari koten ku sujud sahwi dia mah termasuk sunnah abad. Sujud sahwi ini. Oh kenapa sunnah sujud sahwi? Nambal doang ya, berarti termasuk ya. Sebaru sedanten ngerti. Nah, ku jadi awas kutur pelaksanaan iku bila mana kula tas takbiratul ihram berarti disunahkan krehen maca doa iftid wonten ustaz iku salat Id langsung Allahu akbar langsung Allah berarti boten maca doa iftitah lah wong sing Idul sore keburu-buru gara-gara imami boten membaca doa iftid seharusnya iftitah krehen Allahu akbar kabiro diberikan kesempatan makmum niki supaya sedanten takbiratul ihram iku mah imami boten membaca iftitah langsung takbir yang 7 kali bae lah kedapat si makmum bae siap-siap gara-gara apa gara-gara pemahaman dheweke dikirain boten memakai apa kan doa iftitah malih padahal mata takbiratul ihram niku sunah membaca doa iftitah krihin sesudahnya membaca doa iftitah kakarak membaca takbir 7 kali di rakaat awal. Kemudian setiap di antar 2 takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar langsung Allahu akbar subhanallah yang sunahnya dibaca sir. Tidak terdengar kepada orang lain, cukup terdengar diri sendiri saja. Kecuali baca takbirnya, sunahnya bedas. Mana tengah itu? Jadi 7 kali takbir siwa takbiratul ihrami selian daripada takbiratul sesudahnya membaca doa iftitah beres dan kemudian membaca takbir 7 kali selian daripada takbiratul ihram summa yata'awwadu kemudian disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sesudahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian wa yaqra'ul fatihata membaca Al-Fatihah rukun salat yang keempat. Ya. Sesudahnya membaca Fatihah beres, summa yaqra'u ba'daha suratal Qaf jahron kemudian membaca surat Qaf apabila hafal. Dan apabila mafhumnya tidak hafal cukup membaca kul saja. Kuliah di rakaat pertama kulhu di rakaat kedua namun boten hafal membaca surat Qaf gitu. Jadi kamu masih iku andalan iku malah. Andalan. Terserah baca suratnya mau ad-duha, rakaat keduanya al-insyirah, alam nasrah atau nabi at-takasur, rakaat keduanya liilafi atau al-quraisy terserah yang penting berturut-turut. Jangan terbalik membaca. Kalau membaca Al-Qur'an terbalik maka hukumnya makruh. Contoh ini, membaca An-Nas sesudahnya An-Nas rakaat kedua membaca Al-Falaq itu makruh. Berarti kalau membaca An-Nas bagaimana nih kalau kayak seandainya kita dalam rakaat awal membaca An-Nas Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas ujungan berarti rakaat keduanya membaca Alif Lam Mim. Rakaat keduanya Alif Lam Mim. Dikarenakan sampai sudah ujung suratnya berarti rakaat keduanya membaca alif lam mim nantinya. Nah, Al-Baqarah gitu. Apabila lupa mau Al-Falaq bacanya rakaat awalnya An-Nas berarti langsung ke Al-Baqarah surat ayat pertama. Gitu. Kebalik.
Kan harus berturut-turut. Tapi kan setiap imam kadang-kadang hari imam ngacak sing atas kang dia asal apal baik. Iya nih kugarang asal apal. Padahal makan aturan aja kan di Fathul Muin koten. Harus dari alif lam mim teruntut. Dari suratik harus tuh apabila sesudahnya membaca ibaratnya tabarok jangan kepindah ke yasin. Kebalik berarti kalau dari yasin ukuran 3 ayat atau 4 5 ayat kemudian lari mencek ke tabarok itu berarti masih termasuk berturut-turut. Jadi apabila mundur lagi berarti hukumannya tetap sholatnya sah tetapi hukumannya makruh gitu. Balik makruh doang sah sholatnya jadi masuk. Jadi jahar tuh membaca Fatihahnya jahar kemudian membaca suratannya juga jahar di dalam melaksanakan sholat Aid gitu. Apabila tidak jahar hukumannya makruh. Adapun lebih afdolnya kalau kita hafal bagusnya di rakaat awal itu adalah membaca surat Qaf panjang Ustaz ya. Surat Qaf itu pirang ayat di surat Qaf harus dibagi dua ini. Dibagi 2 aja. Kalau hafal. Setengah kalau dibaca semua gempor itu. Aduh. Ada kabur. Boten maksud surat Qaf, boten sesurat. Iya di anu baik. Di ayat dia. Qaf Qur'anil Majid Allah. Nah, sekoten baik. Rong ayat kan cepat. Menembak surat Qaf. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah. Semaras gitu kok tekan peraga. Sedangkan kadang-kadang penerapan di saat tarawih ya. Ngomong sesuratan di antara surat. Kadang-kadang bacaan rakaat awal makan al-qumut ya. Kadang-kadang al-qumut takasur hatta jurtumul maqabir kadang-kadang kan ya. Iya. Barang di barang rakaat keroro salamun qalam mir rabbir rahim kadang-kadang. Kan kula mboten elok walaupun maca salam tetep ning Arab kula. Nanti kebalik nggih. Kebalik. Nggih. Ari kula maca salamun ke Arab. Lagi kula ke ning Arab makan. Boten ning buri. Apabila aing maca salamun ke hinta salamun ka karak nyambung ning rangkaian surat ibarat dikoten ari kula. Karena lamun dikoten kebalik, kebalik kumane makruh ibaratnya awal membaca surat Al-Haqqum contoh, bareng yang keduanya membaca salamun, berarti kan kebalik. Mundur malih kan kotor. Makanya awal itu salamun qala mir rabbir tambahi wamtazul. Beri agak panjang sedikit. Ya. Kemudian wa yukabbiru fi raqatis tsaniyah. Kemudian membaca takbir di dalam rakaat yang kedua khamsan siwa takbiratil qiyam. Membaca takbir di rakaat awal selain daripada takbir ihram 7 kali dan kemudian membaca takbir di dalam rakaat yang kedua selain daripada takbir intikal takbir berdiri berarti 5 kali. Sesudahnya dari sujud Allahu Akbar. Nah, sudah itu sudah takbir berdiri kemudian kita membaca takbir di rakaat kedua itu adalah 5 takbir. Di antara 2 takbir itu diselang dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah tapi bacanya sir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allah sampai 5 kali takbir. Sesudahnya itu kakarak membaca ta'awud, Fatihah dan membaca surat. Summa yata'awadu ada. Summa yaqra'ul Fatihah wa surata iqtirabat jahron. Sesudahnya membaca ta'awud, beres takbir 5 takbir, kemudian membaca ta'awud, membaca Fatihah, kemudian di rakaat kedua membaca iqtirabat. Iqtirabat itu runtutannya apakah di atas di bawah itu? Saking arah Qaf. Lamun Qaf iku surat awal. Masih ning Qaf ari iqtirabat manjinge ning juz amma, sadurunge juz amma iku sedeket maneh. Nggih.
bacaan surat Qaf ataupun iktarobat niku hukumnya sunnah ta pripun? Sunnah. Sunnah. Lah siki lamun seumpamane boten baca niku makruh berarti. Ya til afdhol niku mah. Afdhol niku boten afdhol fadil amali. Berarti mancing itu tuning. Dene iki nggih, afdhol doang. Artinya orang mancing ngomong akan sunnah. Iya, artinya kan membaca surat yang sunnah. Tetapi afdholi kalau kahapal itu surat Qaf. Berarti pembaselian daripada Qaf itu cuma sebatas afdol bagus. Kalau membaca surat Qaf berarti lebih bagus. Kan kalau terdoang anu pembahasan. Kalau membaca yang kedua iktirobat lebih bagus. Berarti selain daripada itu karena tidak hafal bagus. Yang penting membaca surat. Berarti kan keten. Nggih. Kalimat sunnah kan wonten Nggih. telu ya. Nggih. Mboten salah. Siaswayusanu. Isanu. Bahasane sunnah. Wa yustahabu sunnah. Wa yundabu sunnah. Hari naflu mau nggih sunnah kalimat sunnah ya Mas Dari kan. Iki kalimat fi'ile kok. Iya perbedaanane yundabu pun napa? Ari yusanu wis pasti ya. Artinya kalimat sunnah sing sering dijalankan di Kanjeng Rasul. Wa yustahabu terkadang dijalankan, terkadang boten. Ari wa yundabu niku. Ustaz, penjelasannya. Boten anu penjelasan niku. Apa mancing niku ning niku afdholul a'mal. Kayak mungkin jalur beriku kayaknya. Melamun lapat yundabu. Berarti sunnah ning lapat yundabu mriku. Nggih. Jadi wa yushabu. Para semakna si sahabu karo undabu kan. Beda lafaz doang. Tapi lamun boten lamun ningali ning kalimat kayak wa yustahabu. Anu abdul mah. Bahwa surat kopiku koten terlangkah pinten surat biku. Qaf koten ku. 1 2 3 patang surat anu di bawah qaf. Iku sunnah. Dan nabi sampai kebalik kan. Sering kadang wenten ustaz dikebalik membaca. Diprotes juga wenten. Beres salat diprotes. Kula pernah mirengaken salat kan imam niku salat iki, salat Jumat. Kari-kari kebalik membaca suratan. Beres salat dipanggil, Ustaz, punten. Mungkin ngebaca suratan niku kenapa mengkoten kebalik. Oh ya ampura. Mboten sadar, mboten sadar udah sadar kali orang-orang kan. Didingetaken alhamdulillah dengan wasit dingetaken akhir dheweke karena kan arane jamaah kata sing uning masalah iku. Jadi maka apabila si imam nabi sampai ngebaca surat kebalik artinya tetap salat mesah ngan hukumane makruh kan Pak. Bukan kesunatan salat, Mas. Nggih kangge sedatan salat. Lagi pengawasan keren. Wa yakhutubu nudban ba'dahuma ay raka'atain khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an bilaan wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an bilaan. Kemudian sesudahnya kita melaksanakan salat Id 2 rakaat disunahkan untuk melaksanakan khutbah. Ari khutbah di Jumat malah diawali dengan khutbah dulu. Wajibnya kemudian melaksanakan sholat Jumat. Ada pun selian daripada sholat Jumat mah yang mengawali yang disunahkannya itu adalah melaksanakan sholat sunnah dulu kemudian melaksanakan khutbah gitu. Itu Ustaz ya artinya di saat sab'atan wila ya. Iya. Artinya nori ku ucapannya kedah premen takbire macane. Apakah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar koten tak. Nggih koten biasa mari masa ngucapi malah. Lamun telat kira-kira wenten jeda. Lah boten napa-napa, yang penting kan boten kesalahan napa-napa sebut nuli-nulikan. Artinya boten kesalahan lafadz liyan, itu sebutin nuli-nuli. Kan walaupun jeda aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah kan boten kesalahan, kan bedanya kesalahan napa sebut jadi masalah. Kecuali salah ngopi kirihin. Allah. Nah, itu sebutnya boten nuli-nuli.
Ada apa nih? Cepat ya Pak Ustaz kan? Allahu Akbar, Allah, supaya cepat. Karena keterlambatan biasanya kalau ngantos di bicara Arab Salaturrahim supaya amat khutbah ini kurang ajar doang ya ngoten. Jadi kena bijak si khutbah ini. Jadi yang pertama khutbah yang pertama sunnah membaca takbirnya 9 kali. Khutbah yang kedua sunnah takbirnya membaca takbir itu 7 kali. Dengan berturut-turut atau berkesinambungan uli-uli. Prepun namun seandainya koten kuwi, nah ini kini gue diselangku, selang. Mafhumi. Bagaimana kalau seandainya terpisahkan, ada ya sesuatu yang memisahkan, walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa zanain kana hasanan. Oh, prepun apabila kau membaca takbir itu ada keselang dengan membaca tahmid, tahlil, kemudian ngalem karena hasanan, maka itu termasuk dipisahnya itu termasuk dianggap bagus. Lamun diselange karo apa nih? Sami di saat takbir awal tah khotbah niku takbir sani dan diselang berapa kan? Di kemudian diselang dengan membaca tahmid wa tahlil wa sanain kana hasanan. Itu termasuk bagaimana itu contoh terselang kan kira-kira kan terselang contoh. Oh ya. Oh God. Betul tidak menjadi masalah itu ya. Oh gitu. Oh iki lagi ngebahas khotbah. Oh gitu. Lagi ngebahas khotbah. Apabila diselang dengan konten takbiran, iku hukumanane boten jadi masalah, termasuk bagus-bagus saja. Kemudian wa takbiru ala kismain, perlu diketahui membaca takbir menggemakan takbir itu terbagi 2. Satu mursalin, satu yang disebut takbir mursal. Apa sih yang disebut takbir mursal itu? Menggemakan takbir itu disebut takbir mursal. Wa huwa ma la yakunu aqibas sholatin. Jadi yang disebut takbir mursal adalah membaca takbir sesudahnya sholat, tidak disunahkan untuk membaca takbir. Itu sebutnya takbir mursal. Lebaran fitri itu apabila sesudahnya sholat id tidak disunahkan untuk melaksanakan takbiran. Namun takbir mursal. Langsung khutbah saus berarti. Dari suluk salam imam nih langsung maniknya khutbah. Ini ku maksudnya sebelum ngebahas nih semenjak maghrib lagi ngebahas sholat fardu nih gimana? Contoh kaitan, kalau ke maghrib kan konten ku mulai takbir. Memang pada dasarnya baik sholat maktubah maupun sholat ataupun sholat sing lagi dilakukan seperti sholat biaya. Iya, sesudahnya. Begitu uluk salam imam kan disunahkan. Iya, hari pembahasanku kaitan ning ngarep iki ngebahas gimana? Ada di depan pembahasan iki sing mau bertanya. Iki lagi ngebahas nih sholat fardu nih. Jadi apabila sesudah sholat fardu di sholat takbir mursal yakni soal Idul Fitri itu sesudahnya sholat fardu tidak disunahkan untuk membaca takbiran dulu, sebelumnya kita wirid membaca astagfirullah tuh. Ya, jadi tidak disunahkan. Apabila di dalam riaya fitri disunahkannya itu di luar daripada sholat, seberes sholatnya nanti disunahkannya gitu. Jadi sesudahnya sholat wajib mah tidak disunahkan di dalam raya Idul Fitri. Dalam Idul Fitri tidak disunahkan takbiran menggemakan takbir. Beruluk salam tidak disisipkan untuk baca takbir dulu. Jadi biasa langsung wiridan aja luan baca astagfirullahaladzim. Nanti sesudahnya beres sholat kakaraklah mursal itu di mana saja adanya itu disunahkan melaksanakan takbiran baik di rumah, kemudian di jalan-jalan, di pasar, kemudian di tempat-tempat siapapun itu diperbolehkan. Jadi menggema itu kalau takbir mursal. Tapi untuk sesudahnya sholat fardu itu tidak disunahkan. Tapi anak sing menyalahkan ngarepnya. Iya. Imam Nawawi niku. Iki menurut pendapat mu'allif gimana dimin ki. Kuwi ngarepe terangan maneh. Menurut mu'allif pengarang kitab Abi Suja ki. Niku tidak disunahkan. Sing sampun kelampah niku ya. Artine melebes
tining tanggal sio Syawal di antara sebab dan sholat isya ya sholat asar ya dengan kan ya ulama kadang-kadang pas sholat maghrib itu dereng wiridan dikiran ke sampun melebetakan di takbir kering sing sampun kedawam iki ya sing sampun umum lingkun di saos konten ku ya jadi sebab dan ya sholat maghrib bisa tanggal sio Syawal itu tetap takbiran kering baru terus takbiran ku beke istighfar baik sholat isya. Tetapi di sini dijelaskan wala yusannu takbiru lailati Idul Fitri akibat sholawati, tidak disunahkan juga itu menurut pendapat mu'alif. Bagaimana menurut pendapat Imam Nawawi? Walakin Nawawi fil azkar ikhtaro annahu sunnatun, tetapi menurut pendapat Imam Nawawi mengutip dari kitab azkar Nawawi, melaksanakan takbiran sesudah sholat fardu itu hukumannya sunnah. Berarti ini mu'alif berbeda pendapat dengan pendapat Imam Nawawi. Mana yang lebih bagus sing kedah dilaksanakan diterapkan di masyarakat? Apakah pendapat mu'alif? Apakah pendapat Imam Nawawi? Jadi masyhurnya yang diambil itu menurut pendapat Imam Nawawi. Berarti kesimpulannya taklid ke Imam Nawawi menurut pendapat Imam Nawawi tetap sunnah. Sesudahnya sholat wajib itu disunahkan takbiran dulu sebelumnya kita membaca astagfirullahaladzim, itu hasil akhirnya. Tapi Lailatul Idul Fitri. Ustaz, artinya pembahasannya kaitan wa yukabbiru niku. Artinya nutban sunnah takbir bagi setiap wong lanang wadon sing ning omah sing musafir jalan masjid. Sunahe niku awale saking mulai surup srengenge saking ya sedurungnya berarti kan sedurung huruf maghrib kok huruf kan Ya disebut huruf itu tenggelamnya matahari itu maksudnya maghrib. Nggih artinya waktu maghrib ya kan. Patokannya waktu maghrib. Sunahe niku kan nggih. Sunahe sampai manjing imam ning pesolatan ayun salat Id. Iya, ayo melaksanakan salat Id. Itu sunahnya. Sunahe. Iya. Iku menurut pendapat mu'alif kan. Jadi ari Imam Nawawi mah niki memanjingnya pendapat wau kan. Duhur kan mau koten. Jadi boten kaitan mriki tetap senajan baik mu'alif ataupun Imam Nawawi artinya nyunahaken baca takbir iku waktune awal daripada waktu maghrib sampai imam masuk ke dalam ya imam tempat khutbah kan iku ya. Cuma perbedaan pendapat antara mu'alif karo Imam Nawawi mah ning sebadane salat fardu boten. Jadi ari mu'alif mah boten nyunahaken lamun Idul Fitri niku pas waktu maghrib niku boten nyunahaken baca takbir. Ari Imam Nawawi mah nyunahaken mungkin berikut tepatnya. Jadi itu kata kesimpulan. Seandainya bokat ning satu tempat niku wenten ustad sing kenceng tas salat wajib ya, tas salat wajib, salat maghrib atau salat isya, salat subuh tidak menyunahkan, berarti taklidnya ning mu'alif pengarang kitab Fathul Qorib gitu. Tetapi apabila ada orang yang menganjurkan nggak apa-apa, berarti itu menurut pendapat Imam Nawawi. Mana yang lebih kuat kira-kira Ustadzku? Apakah pendapat mu'alif apa pendapat Imam Nawawi? Hah? Niki Al-Nambas Kusi sekiranya laki Nawawi ki pengarang kitab Adhkar kan gimana? Ada maskusi berarti lebih lama lagi. Imam Nawawi mutaqaddimin. Nah, iya mutaqaddimin. Berarti pun di sini lebih mantap kok. Kaul jadid. Berarti yang si lebih mantap mana? Sini diambil. Ya, kaul jadid daripada kaul qadim yang didahulukan kaul jadid. Berarti kaul jadid itu adalah pendapat kaul Kurune ka awal sedikit. Berarti kan Berarti kurun. Imam Sujai sering ngomong kurune keren. Adhkar Nawawi. Berarti Imam Sujai kari. Berarti kita kan Imam Sujai. Berarti sih lebih bagusnya tidak dianjurkan. Nggih, amun bertolak belakang
Antara qaul mutaqaddimin wa qaul mutaakhirin. Wa qaulul mutaqaddimun ay wa qaulul mutaqaddimun muqaddamun, ya kan? Jadi idza ta'arada qaulul mutaqaddimin wa qaulul mutaakhirin, qaulul mutaakhirin muqaddamun ala qaulil mutaqaddimin. Kan orang kan? Amun usul fikih malah berarti sing lebih mantapnya tidak takbir beriku kan. Lamun ayun ningali sing usul fikih, tetapi sing ayun takbiran seusi salat wajib buatan jadi pasar iki hukum lagi gebahas sudah gitu. Artinya sampai napi ribut sejumlah imah sing ayun takbiran katuran seberesnya salat wajib, sing ayun boten ayun takbiran katuran sedanten galah wenten sing menanggung jawab. Sing boten bagus niku boten takbiran sama sekali. Kan koten. Nah, berarti boten antuk sunnah. Berarti koten ya, lamun usul fikih malah ya, rasane koten iku. Ya lanjut napa gini rasane sampun bengi kan. Terus hari khotbah nih ya. Hari khotbah kan wajida solidal khatibu ala mimbar. Jika munggah itu suaranya rada lantang, rada keras. anak delang. Jadi makanya harus sengen musoid dah. Hari sedikit makan ya kira-kira podium gua orang senang ke podium gua aku speaker ya. Kira-kira begitu lah. Jadi sebenarnya ya bagus sekali. Yang intinya yang sunai mah yang pasti mah membaca khutbah kira-kira meriku. Sunai malah. Adapun jarikan kena boten wonten mimbari, kena wonten di podium dimanfaatkan. Kan pertanyaan. Nggih. Kira hadis kan kon munggah. Nggih kon munggah sing dipunggah boten wonten. Nggih. Sampun ya. Jadi kan kita kesimpulan ini sunnah melaksanakan takbiran dimulai dari ghurubi syamsi kan, tenggelamnya matahari berarti memasuki waktu maghrib sampai imam masuk ke dalam masjid mau melaksanakan sholat id. Berarti mafhumnya apabila imam itu sudah melaksanakan sholat id tidak disunahkan melaksanakan takbiran di sholat idul fitri. Jadi sesudahnya sholat membaca takbir berarti hukumannya makruh kalau sesudahnya sholat di sholat idul fitri. Sebabnya aturan sunnahnya itu semenjak maghrib sampai imam masuk ke tempat imam untuk melaksanakan sholat id. Berarti cukup dari situ. Doa rasan mau terus. Sesampun sholat. Saya id maka subuh ya. Nggih. Kan malah idul fitri. Iya, artinya kan idul fitri kan melaksanakan subuh. Berarti doa asar sampun boten disunahkan. Itu mah sampun beres salat sampun boten disunahkan. Hukumnya mah koten. Kan sering sholat idul adha. Hari salat Idul Adha mah beda. Semenjak dari yaum subhi min Arafah ya. Sunahnya semenjak tanggal 9 di yaumil Arafah sampai min ayami tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik sampai tanggal 13. Berarti kalau ngitung dari tanggal 9, 10, 11, 12, 5 hari. Sampai asar. Tetapi mayoritasnya kebanyakannya dimulai tetap dari malam Idul Adha gitu. Tapi relnya begini Ustaz. Justru kebalikannya. Lamun biasa lebaran fitri mah kadang-kadang sampai seminggu kumasa ke wong takbiran. Tapi lamun lebaran Idul Adha mah kadang-kadang orang dinas terus pragat takbiran. Malah kebalik nih kadang-kadang. Iku prepon ku. Artinya perjelasan. Boten sesuai aturan sebenarnya. Jadi salah memahami arti dan tujuan hukum daripada sholat id atau apa kan menggemakan takbir. Seperti kayak saya lagi waktu kecil aja lebaran Idul Fitri itu sunahnya membaca takbirnya 7 hari. Kalau riaya haji itu 3 hari. Berarti kan kami salah. Salah pemahaman aneh. Karena kan sebatas mendengar tapi tidak melihat aturan hukumnya. Padahal aturan hukumnya kalau sholat takbir menggemakan takbir di sholat id itu Idul Fitri berarti sunahnya semenjak maghrib malam takbir sampai imam masuk ke dalam pengimaman mau melaksanakan sholat. Sesudahnya sholat id berarti tidak disunahkan melaksanakan takbiran. Bagaimana kalau takbiran? Tidak dosa dengan sebatas makruh. Tetapi kalau Idul Adha disunahkannya itu semenjak subuh tanggal 9
yaumil Arafah sampai tanggal 13 asar yaumil tasyrik. Berarti hitungannya 9, 10, 11, 12, 13. Bahkan itu untuk kurban, ya kan, sampai tanggal 13 itu masih diperbolehkan sebelum waktu asar. Ini di surah ini. Premen solusinya apa? Ketika wong takbiran lebaran fitri kok ora we dipengingus aja sedina dong entek dia takbirane. Apa konon bae apa denengaken bae kan? Artinya ya rane wong lagi berag ya, kerok. Kerok, Pak. Ari kula mending masjid itu tak terangaken sedanten. Tak terangaken ya ada pun bokat wonten wong takbir ari bangket dipenging sekiranya dipenging ku orang ngereken lah sih mau rane lagi ngebeberak. Iya, karena wis hampir wis adat. Karena lamun sing orang ngerti kitabnya apa anjing wong takbiran sing pengen kita celek waktu seminggu jadi mau di ustad baru adat. Jadi kan biarin aja. Yang penting artinya tidak keluar daripada tidak dosa lagi itu sebatas makruh ya lagi merayakan. Jadi bahasanya ke setahun sekali. Nah, itu pun memang bahasa nih. Ya, dimaklumi baiklah. Kesimpulannya mendengarkan baik. Nah, dimaklumi baik. Ari segala dipanggil bisa dipanggil bener. Jika kan wong jere mau kan gati, kan wis kebiasaan ya. Tar kula ada dawah. Hari sedih kan mohon kami lebaran fitri itu masih dimaklum. Heeh. Orang maklum ya. Akhirnya ujung-ujungnya mengganggu ya. Ari sampun keluar daripada aturan malam. Nah, sampun dibahas bareng ya, kunku. Nah, sedikit lagi. Tapi untuk takbiran Raya Adha, Raya Kurban adalah yaitu dikarenakan pembahasan min subahi yaumi Arafah itu ada tuh ilal asri min akhiri ayami tasyrik. Itu hari Raya Haji mah disunahkannya semenjak tanggal 9 sampai akhir tanggal 13 yaumi tasyrik sampai asar tuh. Itu sampai asar ilal asri min akhiri ayami tasyrik. Mana tuh saya takbir us kemaklum iku mau dibacakan malah. Ada saya takbir malah cuma kemaklum. Jadi masalah. Ya mungkin iku saos simat kalau sampai kakek. Apabila ada salah-salah kata baik dari pembacaan atau nyura, ya namanya kita masih belajar, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebagusan, kebaikan, kebenaran semata-mata hak dari Allah, hidayah dari Allah. Apabila ada kesalahan itu adalah kebodohan pula. Tutup akhir kalam wa'afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat wonten pertanyaan katuran beringkang sepian. Okay. Sesi terakhir katuran kepada para jamaah. Mungkin ada kalanya yang ada dipertanyakan untuk masalah-masalah yang telah dijelaskan tadi, dipersilakan. Sing lebih afdol itu di antara dua yang lebih afdol untuk dilaksanakan sholat yang mana? Apakah sholat Idul Adha? Apakah sholat Idul Fitri? Dua-duanya itu. Iya. Dibandingkan untuk keutamaannya. Apakah sholat Idul Adha? Dibandingkan sholat Idul Adha sama Idul Fitri, keafdolannya itu lebih sholat yang mana yang lebih dikerjakan yang lebih utama? Sholat Idul Adha Ustaz ya. Idul Adha yang lebih utama. Hari Idul Fitri. Lamun pertanyaan ini antara kedua sholat idul itu mana yang lebih utama ya Idul Adha. Ya karena kan Idul Adha itu kan banyak sejarah-sejarah ya. Ya, tapi kalau secara umum lebih banyak sholat Idul Fitri ketimbang sholat Idul Adha Iya. yang mengerjakan. Kok kenapa yang lebih utama lebih
Jadi kami hari sholat Idul Fitri mah secara umumnya kabian-kabian itu lagi menyambut Ramadan. Artinya menyambut Ramadan mendapat kemenangan rasa-rasa bareng-bareng. Iya. Hari Idul Adha cuma sebatas orang yang mampu melaksanakan kurban kalau gitu. Jadi kesannya kayak ini. Iya. Iya, dengan orang yang melaksanakan haji jadi kesannya kita mau melu-melu banget. Iya, dia mau lebar mau haji dan orang yang kurban dan kita mau diurut. Itu secara adat mau otan itu kira secara adat. Iya ada yang kalau dalil yang lebih kuat ya. Kali Idul Adha mentan dalil pasoli belum kawan. Iya kuat. Lebih kuatnya. Kalau itu khususnya sholat Idul Fitri tidak ada khususnya untuk umat Kanjeng Nabi. Sebelum umat Kanjeng Nabi tidak ada untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ya bahkan awal ada takbiran juga kan bermulanya dari perjalanan kurban kan ada takbir. Ya karena kan Idul Adha itu ada nas Quran ya. Jadi ada nas Quran, ada ayat di pasal ini bukan salah. Lebih ramai di Arab lebih ramai Idul Adha. Di Indonesia Potong hajian awal. Sampun kapurakan, pulang-pulang salaman gitu. Iku dasarnya pripun, sing pundi dasarnya maksudnya kan. Terus kangge sing diucapaken sampun kapurain ketika Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kan. Ampura lah kok tenang ulama kan. Niki sing jadi pertanyaan, lebaran Idul Adha, pulang ngomongnya pripun? Sesama ngomong boten kan biasanya kan kapraya hari Idul Fitri kurang nggih minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin pripun niku dalam lebaran haji biasanya dia ngomong begitu pripun ngomongnya apapun salah Maknanya mau wal faizin sama selamat berkorban oke maksudnya kan jadi intinya tetap permohonan maaf. Emang ada dasar dari ini sih, senajan salaman kan dari dalam umum. Jadi apabila seorang sama muslim itu ketika bertemu kemudian berjabat tangan, sebelumnya berpisah itu dosanya sudah diampuni. Disitulah dari umumnya. Sehingga dimanapun tempatnya apabila ketemu itu disunahkan untuk berjabat tangan. Karena ada kesempatan sering ketemunya itu di tempat sholat, ya itu dari umumnya di aran mustahabah, sunnah, selalu sunnah. Ya ada pun untuk masalah ucapan, karena memang kan tujuan daripada melaksanakan puasa itu kan untuk kita minta ampun kepada Allah. Sedangkan ibadah kita puasa itu tidak akan diterima apabila kita masih punya dosa dengan hak adami. Maka oleh karena harus dibebaskan dengan cara apa? Dengan cara halal bihalal. Gitu. Disitulah kesempatan. Padahal kalau kita minta maaf itu jangan menunggu bulan Idul Fitri. Setiap saat itu apabila kita punya salah berarti mempunyai kewajiban harus saling memaafkan. Cuma yang lebih indah begini disitulah. Jadi apabila kita malu punya kesalahan sama teman sama saudara di hari-hari biasa itu malu, ada kesempatan di Idul Fitri kita saling minta maaf. Itu termasuk orang yang beriman dan takwa. Kadang-kadang memang mungkin bercanda sih, tapi memang wenten pertanyaan buat ini. Pas bewe. Jadi ketika Idul Fitri kan kita ngomong mohon maaf nih ampura. Nah sekarang Idul Adha ngomongnya gimana? Kita senyum doang. Sami sih sebenarnya walaupun Idul Adha juga yang namanya saling memaafkan itu diperintah. Yang namanya pasti ada punya kesalahan. Ada ketentuan untuk sholat hari Idul Adha. Setiap hari. Mohon maaf lahir batin. Iya, secara umum lah. Momennya itu momen. Ambil momen doang. Berarti berlaku untuk kedua Idul Fitri dan Idul Adha. Semuanya. Karena intinya kan permohonan maaf. Nah itu saling memaafkan. Nah sekarang dibalik Pak, kita hari-hari biasa mohon maaf lahir batin, pasti dibalikin Pak. Lebaran aja. Iya itu. Tapi kan nggak ada. Tapi kalimatnya kan minta maaf aja. Minta Idul Faizin gitu bahasanya.
Gitu. Ya. Jadi bisa ditambah itu Pak Abbas kalau begitu. Jadi nanti kalau ada yang berbicara seperti itu ya mohon maaf lahir batin ya Pak. Seharusnya nggak harus lebaran doang loh. Kabahan ya. Punten merupakan syair taken terakhir. Masalah tentang di antara kesunahan Jumat niku adalah adus ya. Simpul di waktu adus niki adalah dimulai dari min fajri tsani, dimulai muncul pada fajar shadiq atau nabi di waktu subuh. Kemudian niki bertolak belakang antara kita bisa berangkat di masjid awal waktu karena memang berangkat di masjid dina Jumat awal waktu niku contoh misalnya setengah itu untuk pahalane onte kari-kari boten adus. Sedangkan kita bisa berangkat akhir waktu atau mendekati waktu Jumat tetapi bisa adus. Mana ini yang harus didahulukan? Apakah kita berangkat awal waktu jam setengah itu kari-kari boten adus bukan faktor atis? Apakah kudu utamakan berangkat akhir waktu tetapi kita bisa adus? Mana yang harus didahulukan? Bertolak belakang contoh. Awal waktu berangkat tapi tidak bisa berangkat awal waktu jam setengah itu kan memang kan kita melihat fadilah berangkat awal waktu itu bisa mendapat pahala onta misalkan. Kari-kari boten adus tetapi kita bisa berangkat ke masjid akhir waktu jam 12 kurang tapi bisa adus. Mana yang didahulukan? Apakah kita mudah keutamaan adus tah? Apakah kita kudu mudah nih keutamaan pahala ganjaran boleh ontekin ke itu barang laku wonge malah barang malah ini pertanyaan gitu. Lebih bagus bel ontek. Asal orang adus itu tetap badari wangi. Bersih. Karena sunnah adus itu kan arah pertemuan desek-desekan di masjid. Apabila mampu itu mengganggu sehingga bisa menjadi hukumannya kotengo makruh. Bahkan ada yang mengharamkan apabila sampai uang mutah dan uang kotengo mani masjid sehingga terlalu mampu senap gua. Berarti keutamaannya lebih mendahulukan adus. Ibarat ayo paham itu orangnya. Lebih bagus yang mendahulukan Adus ya daripada tata waktu orang. Kita biar punten barang betapur enggak dipuri paduni ya Iya, kini baik terutama. lebih utamanya Ini Al-Fatul Muin lebih utamanya udah gini adus. adus itu kan sampai mah. Karena itu ada pembahasan ngomong. Rolas ya. Jam rolas kurang. Iya. Harus ingat ini kelambi harus putih. Apa yang berarti? Biru baru mancing. Anjir kaki itu. Demokrat. Apakah maksudnya makro ya? Menang ya. Oh, berarti lamun kayak Ustaz Butri kan terus abang kabeh ku bagus berarti. Itu berarti kan. Janganlah utama kan ya, utama. Seperti kan. Ada apa tidak ada bisa berubah daripada yang penting bersih. Nah, sunnah masuk kategori sunnah lebih afdol maksudnya. Ada kalau tidak ada, mau maya harus salat, salat banyak pakai baju. Tapi tentang perkawis niat yang tikap niku Pak Ustaz. Niat yang tikap, wenten mau misalkan rawuh